Balik lagi di channel Detik Production bareng gua Arya di sini. Ada gua juga. Nah, kali ini kita ada segmen baru ya, Om ya? Ada Segmen baru namanya apa, Om? namanya politik. Wih, serem sekali. Tahu ya, Bang? Kayak kalau misalnya politik pasti ngundangnya gue. Enggak. Oh, itu kan ini ya. Kalau Bukan. Jadi Lu jelasin men politik. jadi politik itu Sehat ya? Singkatan dari apa namanya? Podcast Lesehan Detik. Makanya temanya kita lesehan nih. Lesehan, ngobrol, ngopi, ngerokok ya kan. Santai aja, kali ini kita mau ngobrol santai aja gitu. Kenalin dulu dong. Gimana lu? Lu dari mana sih? dari kampung sebelah, Kamu sebelah. iya kampung sebelah tuh, sebelah kiri terus ada gang, ada orang lagi tanya deh, tanya nama Rido ada nggak di situ? Buka pintu langsung kasur. Hah? Buka pintu langsung kasur. Langsung dapur ya, nunggu tikus kantor. Ya. Masih ini ya, masih awal-awal ini ya. Oh, iya. Udah plot aja nih. Udah panas nih. Panas nih. Iya lah panas, gerah anjing. Pakai jaket. Buka lah, apaan kalau jaga dalam Nggak apa-apa. Oh, ganteng kali lu. Hah? Ganteng kali lu. Kagak anjing jelek. Tapi yang di Bandung lah, pincut kan. Enggak. Yang mana yang di Bandung? Yang di Bandung yang di Bandung. Yang pakai mana? masker. Ya, yang ada masker. Masker ini sensi. Enggak. Bukin itu ya? Hah? Bukin. Bukan merinya aja gue. Oh, lagi Pendekatan. pendekatan. Santai. Intens ya tadi intens. Belum. Belum ketemu. Ya nanti. Wah. Gue ada rencana sih. Bulan apa? Hah? Bulan apa? Tahun depan. Oke, kita ikut dong. Gimana? Gue juga sekarang mau ke Bandung. Hah? Gue juga pengen ke Bandung. Enggak, dia nggak dari Bandung, tapi lagi di Bekasi cuy. Lah terus lu ketemunya di mana? Jadi tuh dia itu sebenarnya orang Bandung, emang orang Bandung, cuman main Bekasi. Dia di Bandung tuh kuliah. Oh, gitu. Kuliah. Rantau sendiri lah ya. Mandiri lah cok. Mandiri. Iya. Tadinya mandiri nggak? Hah? Mandiri nggak? Mandi sendiri. Ya. Anjing, mandi sendiri nih. Lu ngomongin apa sih ini? Hah? Padahal lu nanya. Gua undang lu kesini tuh pengen ngina lu sebenarnya. Anjing lo. Emang pantas sih emang gue Dina. Gue mau ketemu siapa pun pasti gue dicengin nih. Gak tau kenapa ya. Kalau menurut gua ya namanya pertemanan sebuah hinaan itu ya semakin kental. Iya. Kalau misalnya lu Terus jangan baper deh. Iya, kalau di tongkrongan lu nggak ada hinaan. Iya. Gak asik ya. Polite gitu kan, nggak seru. Iya. Apalagi main ML gitu. Gue males, gue juga kalau nongkrong ada pakai begini kan. Ya udah lah nonton YouTube aja. Nontonnya apa? Ini podcast Dedi. Nontonnya apa? Nontonnya ini apa yang jurnal nginin setan, tapi lupa gue jadi Jurnalisa. Ya. Oh. Anjing gabut banget mending pulang gue anjing kalau pada nongkrong. Ya, lagian lu setan nonton setan. Ya. Gue anjing saya orang Bekasi bangsat. Lu bisa tahu di dalam Bekasi dari mana? Ada yang bilang cowok di TikTok gitu. Orang Bekasi. Iya, katanya Bekasi. Yang videonya tato terus dia bilang apa? Ganteng doang, cewek dipanggang. Iya, tapi gue udah lagi beda. Apa? Ganteng doang jemput cewek dipanggang. Iya, asli itu ada. Terus gue pantengin Twitter ya kan. Pantengin Twitter tuh kayak ada meme ya kan. Meme itu di apa kayak ada lirik ngengoang anjing. Bahasanya Jadi ngomongnya kayak orang lain ya. Kayak orang lain ya. Asal. Iya. Semuanya dia aja nih enggak. Begitu megang handphone dulu, ngapain gitu lo megang handphone gitu yang lo kayak ini apa ya, tukang kolektor ini. Orang yang kolektor apa? Apaan tuh? Yang HP. Anjing. Gue dia itu anjing. Jadi kalau beda lah kalau megang HT, lo kalau misalkan lo berbuat sesuatu, Lu jangan negatifin dulu, yang megang HP tuh banyak. Panitia musik juga megang HP. Iya sih, tapi nggak ngejar satu ganti kan anjing. Ya kalau emang orang bisa kan dia satu Ya pasti ganti. ada kodenya masing-masing. Iya. Sebelum kerja kan pasti ada briefing. Panitia musik ada, panitia gathering ada, panitia WWIM ada. PBM nggak ada cuy, orang gue liatin aja ada pakai HT kok, tapi gue PBM cuma beberapa kali doang gue. 2 kali ya? Iya 2 kali.
biarin lah nggak apa-apa. Ya yang penting gue bisa kenal dari orang, bisa kenal orang-orang dari situ. Itu manfaatnya sih. Iya. Minum dulu. Haus. Iya. Lu mau minum apa? Anjing lancar banget kayak udah. Kenapa sih maksudnya? Lu ceritain dong. Lu kan kemarin kan bilang sama gua kan lu punya keresahan nih. Keresahan apa nih? Kan lu kan nggak mau ngasih tau gua. Oh. Jadi gini ceritanya. Ada suatu hari sang putri salju. Jadi ini semuanya, pas mau ngentot. Kayak stiker aja gitu. Ya sensor ya, jangan ada. Gak apa-apa ya. Bebas sih. Bebas. YouTube kan platform bebas lah ya. Asal jangan ngomong anjay. Kenapa itu? Gak tahu anjing anjay. Mau ada ini aneh. Aku tadi di penjara. Ah gila lo, makin penuh aja penjara nih. Nih isinya ntar kalau misalnya di penjara kasus lapangan boy ngomong anjay. Gitu. Gue mendingan kasus berantem deh daripada maksudnya berantemnya dalam rangka ya kriminal gitu kayak apa ya tawaran lah. Kasus berantem apa kasus nutupin kasus? Waduh. Ini yang nggak itu ibaratnya tangannya dia ini hukum. Nah gua ada duit nih tutup nih udah gitu. Jauh. Iya. Filosofinya gitu. Filosofinya gitu. Ini cerita dia coba taruh lagi nih. Taruh lagi tadi. Nah, nih. Iya, hukum diludahi cok. Om kita belum ada AdSense ya? Belum. Kita nyewa pengacara gimana untuk ini kenapa? Astaga, Jaga-jaga kan? Hah? Jaga-jaga. Iya jaga jarak ya. Kan COVID. Nah ini dekat ini. Oh iya. Tapi kita kerumunan nggak sih takutnya di ini loh di Siapa? pidana takutnya nanti kalau kerumunan. Nah, kan ini kita syuting sebelum COVID kok. Desember 2019. Anjing. Lo upload 2020 anjing Desember. Ya kan gue banyak kerjaan lah ya. Oh yang kerjaan itu ya. Ngerjain orang. Bohong ini channel bohong. Kan ngerjain orang tadi gue bilang. Oh iya ngerjain orang. Di Twitter ngerjain orang. Saya lo kayak Siapa? ada oke deh. Siapa? Gue mau nyebut. Gini sedap gitu kayak apa yang gue lihat tuh panas maksudnya panas aja gitu maksudnya ya apa di 2020 ini kayaknya kita banyak belajar memahami sesuatu perkara gitu maksudnya kayak contohnya apa tuh? contohnya kesensitifan dalam diri kita gitu maksudnya ini kan COVID ya ya dari gue pertama kali bulan 3 ya? bulan 3 ya COVID ya Maret ya nah dari Maret tuh kita tuh kayak berarti belajar sabar dong dengan sabar tuh karena COVID begitu kita semuanya ada yang kena PHK ada yang kena COVID keluarganya ada yang meninggal gara-gara COVID juga terus juga apa namanya yang gue lihat tuh ya berbincang-bincang banyak perbincangan soal COVID ya kan sampai di saat itu gue lihat lagi gitu di medsos ada permasalahan baru kayak di negara kita sendiri lah kayak ibaratnya habis COVID itu ada suatu yang muncul lagi permasalahan kayak bikin ngerasain rakyat gitu ya kan ada kebijakan yang kontroversial katanya gue tuh nggak tahu sih ya gue maksudnya gue tengah-tengah ya kan ya pokoknya di situ lu ngambil ngentos ada sih ya gue marah juga anjing Instagram cuman ya gimana ya berarti gue kan diingetin sama orang-orang lu jangan maksudnya lo tau lah ya kan gue kalau soal lagi emang apa namanya teman-teman gue bilang gue berarti setiap orang berhak bersuara sih sebelum dia berhak bersuara cuman ya kadang temen gue kan mikir kenapa sekarang jadi politik mulu gitu ya kan Nah ini kenapa nih? karena menurut gue ya yang selama gue bertemu sama lu itu rasanya di situ iya itu ini kan balik lagi yang gara-gara COVID kan muncullah tuh yang persoalan pilkada dan lain-lain ya kan gue nggak tahu pilkada pas di situ proses pilkada kayak gimana dan sampai sekarang kan gue baru ketahuan tuh proses pilkada tuh ya ada yang bilang aman ada yang bilang muncul kluster COVID ada yang bilang
tuh petugas KPU meninggal gara-gara COVID ya kan. Bukan ada yang bilang sih, maksudnya ada beritanya kan, ada yang lihat. Valid juga beritanya. Valid ya? Valid. Iya. Kan di berita juga di media-media online juga banyak. Oh, padahal gue belum pernah nggak tahu. Anjing. Maksudnya ya banyak orang yang apa dari awal COVID kan gue ngikutin banget tuh COVID tuh. Gue tentang apa macam-macam juga sih soal COVID. Ya gara-gara persoalan kerumunan dan segala macam. Sebenarnya ada yang kayak kalau gue bilang munafik sih gimana ya orang-orang yang gara-gara apa COVID, jadi ceritanya tuh gara-gara kerumunan, masalah kerumunan. Nah, jadi di sini yang gue lihat tuh lo keluar rumah kan masih kan selama COVID ya kan, gue juga keluar rumah, jadi kayak yang kayak orang bilang lu ngapain lo kerumunan udah tau COVID gini-gini segala macam, dan sementara lo yang komen juga lu keluar juga ngumpul ya kan, lu ngapain juga komen kayak misalnya soal kerumunan. Sebenarnya kalau gue bilang ya yang gue lihat nih sama gue kan sama COVID juga bersosmed mulu, bukan bersosmed jadi online gitu, jadi kayak ibaratnya ya TL timeline gitu ya kan. Aduh, itu yang bikin gue kayak stres sih, itu yang ngeliatin orang-orang kayak lu komen atau berstatement di sosial media lu juga ngelakuin. Iya benar. Iya, Banyak sih orang-orang kayak gitu. ibaratnya nih, nah gue liat tuh tapi kok COVID ada yang nggak percaya COVID. Kalau misalnya nggak percaya COVID ya udah, gue juga kayak karena gue juga pas percaya nggak percaya pas di pertengahan tuh kayak ibaratnya orang-orang di pas di new normal gitu kan udah lah Kita biasa. sempat normal juga. Iya, sempat new normal kayak biasa tuh ya kan, berlalu lah orang kerumunan dan segala macam. Nah apa ya, muncullah tuh permasalahan lagi kayak soal kemarin ya kan yang demo gara-gara apa ya, pasal undang-undang yang kontroversial atau yang bikin rame juga ya kan. Gue bilang ya apa ya, masalah negara tuh kayak jadi gini loh, ini masalah baru kali ini pandemi ini tiba-tiba muncul lagi terus naik grafik ini muncul lagi gitu. Setiap ada masalah tuh ada aja kan, iya ada aja gue liat ya, aduh gue buyang ya. Tapi ya mungkin kalau ini dari opini gue ya sebenarnya ya namanya suatu negara mungkin wajar ya ada masalah. Wajar sih, wajar. Bahkan setiap mau lo pemimpinnya sampai pun juga pasti ada masalah. Iya. Kan? Mau Pak Jokowi. Cuman yang jadi keresahan gue juga gitu. balik lagi yang tadi yang kerumunan ya. Yang jadi keresahan gue gini, kalau mau pukul rata ya pukul rata, setiap ada kerumunan. Gue pernah buat stories kayak gitu. Karena yang jadi permasalahan orang-orang menyalahkan ini. Maksudnya kayak menyalahin pemerintah, menyalahin ini. Gue juga kayak nyalahin pemerintah karena kurang tegas. Nah di situ gue pikir lagi, kayaknya bukan pemerintah aja yang salah, tapi kita juga. Iya. Kenapa? Lu juga rame-rame nongkrong ke kopi shop. Nah, itu. Di saat new normal ya kan? Ya gak sih? Ya gue juga apa namanya langsung kayak jangan munafik. Kita nongkrong juga cuy. Maksudnya gue juga bosen di rumah mulu selama Pasti lah. gue juga ngalamin lockdown di gang sendiri. Maksudnya kan tetangga gue ada yang kena juga, satu keluarga, dua keluarga malah anjing, dua rumah COVID 3 minggu lo bayangin di bulan apa ya, kalau nggak salah bulan April Tapi lu nggak keluar rumah itu. nggak keluar rumah, sekali keluar lo diterakin sama PRT kan gue, lo jangan keluar rumah ya udah, gue keluar rumah cuma di rokok doang udah keluar terus masuk lagi. Tapi malam-malam kadang-kadang nih keluar tuh paling ya diem nongkrong aja, maksudnya depan rumah gitu, tapi nongkrongnya bisa kayak kalau musuhan. Iya. Pemerintah sendiri pun masih belum tahu orang buat menyelesaikan COVID ini. Iya. Sekarang kan ya, Karena kan dadakan juga jatuhnya kan. Iya. Tiba-tiba brok gitu kan ya. Kaget. Kita juga masyarakat sama pemerintah juga belum ada persiapan sebenarnya kan. Tiba-tiba datang. Enggak, kok namanya musibah. musibah ini kan bencana Iya. nasional namanya, tapi non alam. Hmm. Non alam ya kan. Nah terus hingga baru deh masuk dia permasalahan baru kayak berarti yang kebijakan yang pemerintah muncul lagi tentang undang-undang kontroversial lah, tuh yang bikin rakyat kayak berarti meledak ya kan kayak Meledak ya. Jadi yang satu Berarti- belum selesai. yang satu iya covid belum Iya. kelar ya kan ibaratnya. Terus timbul lagi nih masalah baru nih. Iya. Jadi harus pecah belah gitu. Kita belah, lo ada yang mikirin covid, ada yang mikirin undang-undang, enggak sih? Itu tuh masih rame tuh, bahkan ada
kalau gue Twitter ya, yang jadi pandangan lu tuh Twitter ya kan. Ada hashtagnya kan tentang omnibus law ya. Wah gila nih omnibus nih lagi gencar-gencarnya. Tapi gue di situ juga gue selipin waktu sendawan gue tuh gue ngebedah undang-undang itu dengan berdiskusi dengan orang-orang mahasiswa yang mengerti hukum dong, maksudnya yang fakultas hukum. Karena gue bukan fakultas hukum dong. Enggak, gue jurusan gue kan penyiaran pak. Ini jauh lah ya. Iya. Lo tapi kan broadcasting loh. Iya broadcast, tapi kan gini, di orang-orang ada yang nanya waktu itu pernah, lu jurusan hukum? Agak, lah jurusan apa? Penyiaran. Mereka kaget ya kan pas penyiaran anjing. Tapi lo ngerti gini-gini ya? Iya gue. Ya karena lu suka gitu kan. Bukan suka sih om, jadi kayak Kritis. bukan kritis. Iya kritis, cuman gue kayak penasaran karena ada penasaran tinggi kan. Cuman yang gue lihat tuh di TL orang ribut mulu kenapa ya kan, kenapa sih gue baca ya kan, gini Ya lagian juga emang kalau jurusan lu broadcasting emang tapi itu lah belajar hukum. Iya boleh kan? Boleh tapi itu enggak dengan larang ya kamera, cuman itu Anggapannya gini, lu seorang fotografer, lu punya kamera, terus disuruh pakai kamera handphone, emang kenapa nggak boleh? Oh iya. Pakai kamera sendiri? Iya. Udah mendingan pakai CCTV. Itu pakai CCTV aja deh, CCTV. Apa? Beli tower. Beli tower ya kan? Nggak dipromosiin ini. Ah iya benar lupa gue. Jadi yang di media-media yang berita-berita yang lain lah. Gue nggak mau menyebut media ini. Tahu gue. Pasti lo tahu lo berdua. Lo pernah main Twitter kan? Ih, gue gak mau menjual anjir, gue gak mau menjual media itu. Oke kan? Iya. Maksudnya ini sifatnya rahasia ya. Nanti ntar ada lagi di bahasannya. Tapi tadi dulu nih, sorry gue potong. Tapi yang masalah undang-undang kemarin, Gue merokok ya. ngerokok aja bang, apa-apa. Bang lagi anjir. Ya daripada gue bilang ngap. Ya. Udah, cuma cewek mainnya. Cek lo bukannya. Ada. Tapi kan yang lu bahas masalah undang-undang tadi barusan kan, lu bilang lu baca kan, ya kan, baca masalah undang-undang segala macam. Dari selama lu baca itu, menurut lu sebenarnya ada yang salah atau enggak? Ada yang salah sih. Maksudnya salahnya itu banyak yang salah. Kan lu yang bikinnya cowok, kalau yang bikinnya cewek kan nggak pernah salah. Iya. Kayak cowok semua salah deh. Masih tahu semuanya salah. Cewek selalu benar. Ini yang ngetok palu cewek juga cuy undang-undangnya. Sekarang kalau bisa cewek selalu benar, kenapa dia selalu salah dari cowok? Goblok. Nah ini di sini, jadi si P ini nggak ngasih tahu rakyatnya undang-undangnya nggak transparan cuy. Itu salahnya. Gitu Soalnya kan biar gimana pun harusnya kan diuji coba dulu kan. Uji materi bahasa hukumnya uji materi. Setiap apa yang dipermasalahkan oleh rakyat apa nih, oh ya oke di materi lah ya kan. Nah itu sedangkan uji materialnya nggak ada kan. Nggak ada sih, udah diusulin tetap aja kayak ibaratnya gimana ya, udah lewat aja, ngalir aja. Sekarang kan udah disahin sekarang. Iya. kemarin sih bulan apa, November kayak Oktober iya udah disahin ya kan. Sekarang udah adem aja nih, sekarang ya udahlah ada lagi nanti. Jadi gue bilang tuh bukan yang masalah gue politik mau atau apa, cuman kan ibaratnya lagi covid gini orang pasti stres dong ngeliatnya. Pasti lah. Iya, cuman ya tergantung dari kitanya. Kalau kita berkegiatan sesuatu yang positif pasti kita nggak mikirin ginian. Cuman ya tetap sih gue lihat tuh suatu permasalahan yang besar gitu pasti lo harus tahu gitu. Kayak contoh nih kayak kemarin lo yang pembantaian di CD tuh. Iya. Nah, gue maksudnya kayak ibaratnya miris gitu kan, anjing. Walaupun itu korban minoritas, bukan sabda nama kita, cuman miris banget. Gue bilang, udah tapi lewat aja gitu. Iya nggak sih? Iya, katanya ditangani. Cuman Ya bagus dong kalau ditangani dan Iya, cepet kan, iya, sampai beritanya iya, hilang gitu iya. kan, berarti kan udah clear lah ya jatuhnya, udah clear ya. mungkin kita positif thinking aja. Ya udah. Ya kita juga harus Kita percaya aja percaya sama Iya. emang yang bertugas sama berkuasa. bertugas Kita semua lah. Iya.
semoga baik-baik aja. udah. Damai lah. Damai sih, maksudnya aman gitu ya. Ya kayak Naruto damai. Ngentot. Legowo anjing. Ya jadi gitu om. Teman-teman gue tuh yang komen gue maksudnya ya apa, gue di pikiran gue salah nggak ya gue bahas politik gitu. Enggak, kalau menurut gue sih nggak salah karena Gitu. ya tadi yang gue bilang setiap orang berhak bersuara, kan ada yang berani ada yang enggak. Nah itu, jadi gini, gue pernah bikin polling. Lo kenapa sih nggak berani bersuara, kayak diem aja. Ada yang jawabnya takut kena UITE, kena dijemput jam 4 subuh katanya. Tok. Iya. Tapi itu masih berlaku nggak sih yang gitu? Enggak, itu kan zaman sono. Zaman dulu ya. Iya, zaman sono pokoknya lah. Zaman itu. Iyalah. Zaman operasi senyap. Iya. Tapi kan UU ITE itu berlaku ketika ada seseorang yang menyerang satu pihak. Jadi dia menargetkan ke satu sudut gitu loh. Bukan gitu sih sebenarnya. Yang gue dengar dari podcastnya Om Deddy begitu ya. Sebenarnya kalau Prof siapa ya, gue lihat ya di LC ya, ngomongin soal UITE kemarin tuh, nonton buka gue ngobrol anjing. Jadi UITE itu undang-undang administrasi. Jadi kayak ibaratnya yang menyangkut soal kebocoran data, kecolongan data, terus habis itu penebaran porno, kasus-kasus gituan, menyebar hoax itu paling utama deh itu. Soalnya Indonesia kan kalau di negara luar juga komen kalau kita itu kebanyakan terima hoax. Oh gitu. Iya cuy. Tapi kenapa orang-orang kayak misalkan mau membuka mulut di sosial media tuh, terutama kayak membahas politik itu ya pasti bilangnya kayak gue gak mau terlalu ini lah, takut kena undang-undang ITE segala macam, UITE segala macam. Mungkin karena mereka yang diam itu, gue yakin kok tahu mereka. Gue yakin dia tahu apa yang gue bahas, dia paham juga ya kan. Maksudnya yang lihat story gue atau ngeliat status gue gitu, mereka tahu, cuman ya cukup komentar buat yang nge-reply stories gue. Oh jadi kayak ngasih laporan doang kalau lu ya? Itu waktu pas demo-demo nih lucu, bukan lucu sih. Jadi orang laporan nih, bang ini bang gini bang. Oh iya deh, nanti gue up ya kan. Ada yang nggak gue up, sensitif. Gitu, sensitif. Ya lo paham lah ya kan, sensitif karena something menyudutkan satu pihak. Iya, ada yang nyuruh satu pihak, ada yang benar-benar kayak nyalahin banget, cuman sebenarnya salah, cuman benar-benar kayak ini banget lah, makan benar-benar nyalahin. Dipojokin lah. Iya, benar. Gue ada jangan. Tapi kalau misalnya sebenarnya di pemerintahan kita transparan, mungkin nggak seburuk ini ya. Nggak seburuk ini sih. Nggak seburuk ini sih. Maksudnya nggak seburuk ini, dan jangan kepreset. Itu itu. Nah, jadi kan stigma orang kita tuh timbulnya sujon gitu kan. Iya, timbulnya sujon. Gue pun ngerasain gitu kan. Ini ada apa lagi nih? Ini ada apa lagi nih? Ya kan? Banyak masalah. Tahun 2020 nih kayak ibaratnya kita kayak lo yang gue bilang di Twitter kemarin, kita tuh belajar yang namanya menyikapi suatu permasalahan atau menyikapi seseorang atau menyikapi segalanya kan, atau kita menerima suatu kenyataan gitu. Iya, belajar itu kita. Cuman ya gue tau lah apa orang-orang Indonesia belum ada yang hanya sedikit beberapa ada yang belum bisa menerima kenyataan. Makanya Contoh kita kalau ngomongin sejarah, kalau sejarah lampau nih, sejarah ikan Indonesia pasti ada orang yang kayak berarti enggak, si pemenang pokoknya lah yang ini, si pemenang ya kan. Pokoknya sejarah tuh emang hukumnya si pemenang ini yang bakal diceritakan gitu. Pemenang selalu ini apa ya, sih? ada ceritanya. Iya, sedangkan dari si kalah ini tetap salah. Iya. Kenapa enggak dibedah ceritanya juga nih yang kalah? Kayak kemarin ya kan. Ada lagi anjing. Iya, masalah soal kayak tentang sejarah lampau ya, tentang pembantaian lah ya kan. HAM sih, maksudnya masuknya ke HAM.
yang gue lihat cuma si Anu. Jadi kayak ibaratnya tetap emang si Anu salah ya kan, si Anu salah nih emang bener-bener ini. Pokoknya dia salah gara-gara dia ngebantai ini. Pokoknya salah. Terus yang si itu jadi pahlawan pokoknya. Padahal si pahlawan ini belakangnya wow gila banyak tuh lika-likunya. Iya, kalau lu bener-bener lu mau ngulik sesuatu lebih dalam, lu nggak harus tahu sejarah pemenangnya, tapi lu sejarah kekalahannya dia. Ya biar balance, jadi lu tahu yang menang, tahu yang kalah gitu loh. Gitu. Jangan yang menang aja gitu kan. Yang lu tahu ceritanya. Ibaratnya kayak gini aja, lu ribut, lu kadang sama gua nih kan, yang menang misalkan Gua. kok yang ribut kan gua lagi ya, saya nggak menang sih. Kan lu ribet nih, gue gini-gini aja. Lo Timore maksudnya. Timore, cuman gue yang menang. Nah dalam sejarah ini juga ada Timorenya yang belakang-belakang sebelumnya. Oh, iya. Jadi apa namanya kayak suatu permasalahan tuh orang-orang cuma satu sudut doang. Iya. Enggak. Kenapa dulu nggak mikir dua perspektif yang berbeda gitu? Nah, iya. Lu harus mikir, lu boleh tahu sejarahnya yang menang, tapi lu juga harus tahu sejarahnya yang kalah, gitu kan? Harusnya Sih. Cuman ya nggak apa-apa sih maksudnya kayak gue menerima orang opini orang kayak gue terima kok maksudnya kayak gue bilang begini dan dia mau Tapi bantah. itu menurut lu itu udah hukum alam atau enggak sih yang kayak gitu-gitu? Sampai sekarang. Hukum alam. Iya, sampai sekarang. Karena yang gue lihat, yang gue baca-baca gitu ya kan, ya gue sebenarnya baca-baca ini dari tahun ini, maksudnya kayak ibaratnya gue ngulik gitu ya kan, karena merasa penasaran lagi, maksudnya kayak karena covid kayak gak ada kegiatan apapun ya kan, gue baca-baca bisa waktu senggang ya kan, baca-baca apa? Iya, dengan covid ini sebenarnya banyak orang goblok, terus banyak orang yang produktif juga gitu ya. Iya. Jadi makanya pilihannya sebenarnya ada di diri masing-masing. Dari masing-masing kan. Cuman Ya ada yang kau rebahan. Isuk aja anjing. Oke, gak mau gampang santai. Tolong. Kasih gini lagi. ini bukan konten narkoba ya. Bukan. Anjing kita tongkrongan banget ya. Tongkrongan banget ya. Parah sih anjing. Ya kan emang habis gitu kan, maksudnya habis ya udah joinan aja. Joinan. Mau rokok nih bareng gitu loh. Yang positif thinking, jangan negatif thinking dulu Anda. Itu yang bikin puyeng maksudnya. Bikin puyeng tuh yang maksud orang-orang yang bang kayak tetap kayak apa namanya berpikir kayak oh si Anu ini bener ini komentar banget. Gue sih nggak komentar yang orang-orang yang apa namanya opini yang berseberangan lah kadang-kadang gitu. Gue juga kayak gue cuma baca-baca doang, baca-baca aja kan, terus sambil tawa-tawa. Oh ini Seenggaknya kita tahu. iya, karena kita juga dari statement orang kita cross check loh. Itu harus tuh ya kan. Iya karena gue juga sama mungkin sama kayak lu, kalau misalnya ada komentar yang menurut gue kayaknya nggak pas nih, terus tiba-tiba gue kayak gue harus cari tahu deh. Iya, gue gitu ya kan. Jadi ibaratnya kayak siapapun gitu ya kan, orang yang mau orang itu terkenal atau kagak, statementnya gila ya kan, maksudnya apa nembak gitu, jual ya kan, wah bikin rame gitu statementnya. Gue cross check lagi, bener gak? Oh ternyata statementnya miring gitu ya kan. Wah ini harus dibuang nih ya kan. Maksudnya kita jangan menerima mentah-mentah gitu, bukan dibuang kayak maksudnya kita nggak perlu tahu gitu. Yang baiknya sih kalau misalnya dapat info apa ya harus di cross check dulu. Riset cari tahu dulu nih valid atau enggak. Jadi jangan langsung dimakan. Ya minimal kalau lu emang ngeliat beritanya cuma dari judul, misalkan gue bertiga kan main Twitter gitu ya, biasanya kan berita-berita kan dari Twitter kita lihat judulnya doang nih. Judulnya aja udah bikin suges kan. Nah minimal lu klik aja, lu baca dulu artikelnya apa. Kalau misalkan menurut lu ini fakta atau hoax, lu cari lagi di media sebelahnya. Kalau emang sama ya udah gitu. Jadi jangan terpaku sama satu media dan judul aja gitu salah. Nah orang Indonesia tuh kebanyakan gitu Pak. Iya. Nggak ngebaca ya? Nggak ngebaca artikelnya. Udah darurat membaca,
terus langsung nge-share gitu. Nah iya, udah gitu komennya pedas-pedas gitu kan. Nah itu justru yang ngebuat ya gitu, jadi kayak gini sekarang. Intinya sih orang-orang kita darurat membaca. Jadi segala sesuatunya kalau ada info, ada berita apa langsung ditelan. Nggak langsung di reset dulu, dicari tahu. Udah gitu brengseknya langsung di share gitu kan. Oh iya. Pas gua jadi ada tuh beberapa temen-temen gue juga kayak gitu. Dia nge-share kayak satu info lah misalnya. Terus gua tanya sumbernya lu dari mana? Dari grup sebelah. Ya. Dari grup dong. Oh ya. Masih bingung ya. Negang info lagi, negang info. Oh gini. Cing. Gua mau niruin anjing. Terus ngetiknya gitu tuh. Terus gini Bang ya. Wah, apa nih? Untungnya biar rumah kami tuh. Dek, sini dek, ini ada berita nih anjing kayak gitu kayak. Sebenarnya ya nggak salah sih sebenarnya ya kan, cuman alangkah lebih baiknya lu bedah lagi lah kalau misalkan dapat berita-berita yang Salah lah kalau menurut gua. Kalau udah formulanya kayak begitu, harusnya riset dulu lah, cari tahu dulu lah. iya kan tadi gua bilang bedah lagi om. Iya. Jadi lu dapat berita nih, dapat berita, lu baca tuh beritanya tuh, bedah lagi gitu loh, bener nggak nih kayak gitu maksud gua. Iya. Jadi itu nggak cuma nggak dapet apa? Nggak copy paste lah. Bukan satu sumber doang, tapi cari sumber yang lain gitu. Iya. Kayak dari air. Oke. Gini kali ya sama wartawan ya. Kan ini lagi ngomongin bapak-bapak. Oh iya. Bapak-bapak WA. Kita juga jangan bakal jadi bapak anjing. Oh iya mantan deh Ya. Mantan siapa Leng? Hah? Cerita lah. Kenapa? Ada jangan ngomongin mantan dong. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Jangan begitu, namanya mantan kan dari gimana pun dia pernah Dia isi bukan- waktu-waktu lu. Iya, itu bukan musuh kita juga ya. Kadang-kadang Iya, juga bukan. orang kalau habis pacaran putus tuh mantannya dimusuhin ya. Iya, jangan kayak gitu. Anjing, kok nggak jadi ngucapin lu? Gak mau joki. Gak boleh kan ada yang keceplosan bener dong. Lu kalau masalah politik, lu berkoar-koar, ya kan? Tapi kalau masalah percintaan, lu kenapa nge-keep gitu loh? Ya Allah. Ada apa nih? Itu pribadi. Bukan masalah pribadi Tapi Leng. kan lu kayak lu pasti butuh kayak Butuh tempat cerita ya. Iya, benar. nah inilah di sini lah tepat. Iya, tepat di sini Leng. Lo anjing lo ini masuk konten nih. Masuk konten lo. Ya sensor aja jadi si Anu, kayak tadi kan si Anu. Oh, iya. Jangan sebut nama siapa mantan lu gitu kan. Ah, Tapi kan gua tahu. Siap. Mungkin gua tahu. Aku pernah cerita sama lo kan, cuma nggak di konten. Sebutin ya? Hah? Sebutin ya? Jangan dong. Takut nonton. Iya. Oh, iya. Tapi apa sih orang mau di blok? Hah? Orang mau di blok? Gua kasihan sekali. Gua kenapa sih Leng? Masalah percintaan lu kenapa sih Leng? Kayak lu terlalu rumit masalah percintaan lu kalau buat dia. Jadi itu gue belajar yang namanya menerima. Asik. Leng, semua orang juga bisa menerima Leng, tapi Tapi belum lo- bisa mengikhlaskan anjing. Itu dia, masa mau mengikhlaskan tuh. Beda jauh. Masa bedanya jauh nih mana kilometer 50? Hah? Jangan bahas ke situ. Gimana? Ya beda, lu menerima nih, oh ya udah gitu. Kalau Tapi menerima belum tentu ikhlas. Tapi belum tentu ikhlas. Tapi kalau udah ikhlas, udah sepaket. Oh gitu ya. Iya. Oh sepaket ya. Nah, lu yang mana nih? Lu di fase apa nih? Menerima atau mengikhlaskan? Gue menerima dan mengikhlaskan sebenarnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin dong, anjir. Nggak mungkin, nggak mungkin. Mungkin deh. Nah, kan salah terus kan Iya, salah. Salah. Nih masa ada orang bercerita. Udah, buang aja. Buang aja. Daripada lu jadi penyakit, stroke. Nggak ada yang mau main sama lu. Jangan dong, jangan. Anjir ntar didoain lagi gue. Beneran, nggak ada. Kenapa cerita aja? Lu ada masalah apa sih sebenarnya sama masalah percintaan? Ya lu nggak usah sebut nama deh, kayak misalkan masalah percintaan lu kayak gue susah banget kayak gini gitu. Kenapa cerita aja gitu? Kalau anjing ngomongin cinta ya. Kalau apa namanya? Ya masalahnya sih nggak minta banget, cuman ya ibaratnya itu
kan yang penting berhubungan aja. Ya kan, ya suka aja. Ya Suka-suka dia mau ngomongin lu nya kapan gitu. caur juga dong anjing gue diomongin. Wah, itu orang apa koran anjing yang dicari kalau cuma butuh. Jadi mantan lu itu kalau ngechat lu cuma gabung doang. Enggak juga sih, tapi ya kalau kayak gitu juga gue tutukin. Ini anjing. Gimana? Apa jangan-jangan cuman ya dia kan masih ada waktu itu doang sih, masih ada rasa khawatir kan ya. Enggak, maksud gue gini, kalau misalnya ini kan lu statusnya mantan kan. Nah, terus tiba-tiba dia ngechat lu gitu kan. Iya. Emang dari lu tuh nggak kayak pengen nanya gitu. Lu maksudnya apa nih? Tujuan lu apa gitu? Enggak. Jadi lu benar-benar kayak udah ngalir aja dulu kan. Nanti juga ketahuan gitu kan. Iya, gue ngalir dulu. Ketahuannya tuh kayak ibaratnya dia bilang sendiri. Gue biar dia dewasa lah. Maksudnya lu ada apa datang ke gue gitu. Gitu. Jadi kayak ibaratnya lu ada apa datang ke gue sebabnya Karena apa? butuh. Kalau nggak butuh kan juga ditinggal. Bisa udah apa aja kalau kayak gitu anjing gitu. Cuman dia nggak bilang kalau dia datang karena butuh. Dia emang Kayak nggak mungkin jujur. Bukan. Juga dong. Enggak. Dia jujur orangnya. Gue tau dia. Jadi emang sifatnya emang begitu. Lo nggak tahu sifat orang, sifat orang beda-beda. Enggak. Nah, maksud gue kan, tapi kan dari lu nya kan kayak lu harus tegas lah. Lu punya kebijakan buat diri lu sendiri gitu loh. Lah orang gimana sih bicara nggak tegas anjing. Bangsat. Ya kan beda. Gue bilang sifat orang tuh beda-beda, cok. Cok. Beda tuh. Kalau Iya. lo kan ke semua. Oh iya. Kalau lo kan ke satu nih. Iya. Ini Pak Presiden, izinkan aku untuk mencintai rakyatmu satu. satu untuk semua. Jadi satu untuk semua. Anjing satu untuk semua. Mesti TP kayak. Jadi enggak, jadi apa namanya? Dia awalnya tuh pas dia datang dia kayak cerita dan akhirnya dia memutuskan habis cerita itu dia bilang kalau dia datang ke gue ada sebabnya karena kalau tempat maksudnya dia tuh nggak ada selain gue buat bantu cerita gitu. Bukannya gue kayak ini ya, kayak sosok ini banget ya, lo ini apaan sih sosok jadi teman cerita, enggak, maksudnya dia percaya sama gue, emang iya itu benar, dia percaya sama gue, teman gue juga mikir kok kenapa percaya sama gue, kenapa nggak percaya sama yang lain, maksudnya sama orang dekatnya dia. Berarti dia nggak percaya sama pacarnya dong, kenapa ceritanya sama lu? Nah itu dia, gue nggak tahu anjay. Tapi sekarang sih nggak ada, udah ada los, ya mungkin dia udah ini nggak Sadar kali ya. Berarti nggak ada terus gue ini gue. Berarti kan jangan kemungkinan kalau misalnya dia ada masalah lagi, datang lagi dong ke lu dong, cerita lagi dong ke lu dong. Terus lu mau maksudnya formulanya sama yang kayak gini juga lu, udah bodo amat gitu kan. Tadi juga dia ngomong sendiri. Ya gimana? Ya kan sekarang ya. Jadi kayak gini loh. Emang pas udah putus nih kan, gue diblokir, gue blokir. Lu jangan gitu anjing. Ya, orang kan punya ekspresi masing-masing dong menanggapi suatu permasalahan. Ada yang sedih, ada yang miris, ada yang Gue miris. Miris seneng. Apa di gue? Lo juga coy. Lo juga ada kemirisan mau gue ceritain nih anjing. Tapi kan gue nggak sampai di blok. Dia ngeblok gue karena apa? Karena nggak enak sama gue. Jadi kayak dia menghilangkan gue karena misalkan gue tuh cobalah ibaratnya kalau nggak ada semalam mengerti ngentot. Jadi dia apa namanya mungkin yang di pikiran dia mungkin dia nggak enak gitu sama gue. Maksudnya dia datang cuma cerita dia malu atau bagaimana kan segala macem ya. Dia ngeblok gue itu karena ibaratnya nggak enak sama gue emang. Bukan nggak enak, sumpah dia ngomong gitu aja. Tapi belum dewasa sih kalau dari pandangan gue.
Iyalah. Belum dewasa loh. Ya kan? Ya biarin lah. Ya kalau misalkan sorry kalau misalkan mantan udah dewasa nih, meskipun udah putus sama lu, ya ngapain harus ngeblok? Kan lu udah gak ada perasaan sama sekali nih sama dia, dan dia udah gak ada perasaan lagi sama lu. Ya udah kayak fine biasa aja, kayak teman gitu loh. Kalaupun ditanya misalkan gitu, dia punya cowok, ditanya ini siapa, Rindo gitu kan, temen aku. Iya. Temen aku. Nah lu kalau misalnya punya cewek juga ditanya ini siapa sih ini, temen aku. Ya udah selesai gitu loh. Sebenarnya nggak harus ngeblok, ngapain ngeblok, belum dewasa sih. Iya. Goblok jadi. Anjing ya. Tapi ya udah. Tapi sekarang sih ya udah lost kontak lah. Gue udah nggak ingin dia lagi. Maksudnya kemarin doang gue lagi kerja lah, kerja di lapangan. Juga dia ngechat gue, chatnya gitu anjing. Gimana? Ini gue puter balik nih. Perhatian lah ya sama lu ya. Dia khawatir sih. Ya udah, gue cuman ya udah, gue ngerti. Tapi lu menanggapi itu dengan serius nggak? Enggak. Bagus. Biasa aja. Biasa aja kan? Biasa aja. Jadi kayak udah lah, habis itu pulang ngabarin gue udah balik, udah kelar. Berarti lu nganggapnya kayak ya udah emang temen yang khawatir sama gua gitu doang. Iya, Karena betul. posisi lu di tengah-tengah demo itu kan. Iya lah, nggak usah mikirin ini. Masa gue lagi demo, lagi ngeliputan gue galau, anjing aneh-aneh Nanti aja. kalau lu baper, Anjing terus demo. Mana gua ada anjing? motret si A, malah tuh dede mahasiswa ya kan? Iya. Gini anjing. Enggak lah. Jadi udah gue gue cekin aja sekarang lah. Biarin ini yang blok gue kayak gimana. Tapi ya itu tadi, maksudnya ya apa namanya, dia datang ke gue, dia ngeluh atau cerita segala macam, dia cuma kayak ibaratnya percaya sama gue gitu. Dia bilang sendiri kok, orang gue simak doang nih, cerita yang panjang ya kan, stop. Lagi bikin naskah, skripsi. Oh gitu kan. Ini perempuan tanah jahanam 2. Bikin artikel ini apa namanya, Ini apa? sejarah Nenek moyangku seorang pelaut. cuma ada nenek moyang pelaut. Hah? Ada Ya, emang lu tahu nenek moyang itu siapa ya anjing? nggak tahu nih nenek moyang siapa. Terus. Nah tapi kan lu kan juga udah menemukan seseorang yang baru kan? Asik. Nyeng cewek. Orang Bandung kan? Orang Bekasi, kuliah di Bandung. Iya. Berarti di Bekasi nggak kos? Ini rumahnya. Kalau di Bekasi. Kosnya di Bandung berarti. Iya benar. Udah ya sekarang ya udah ada. Emang lagi dekat aja gitu kan. Tapi udah kayak telepon-teleponan kayak gitu belum? Video call gitu. Yakin lah video call dulu. Video call apa? ICS. Video call solawatan. Masalahnya ceweknya bilang nih, yang video call dong ya kan? Dong video call dong. Terus doi bilang enggak, lagi jelek ya. Ya udah nggak apa-apa, gue pengen lihat orang jelek. Jelek. No offense itu jangan tersinggung, oke? Mau gue jelek sih. Hah? Bagus mengakui. Daripada so ganteng, Tapi cuma cewek di Panggang. ya. Emang nih si Ridwan itu anjing memang. Emang ini Ridwan? Ini Ridwan. Kita dong. Hah? Rorotan. Oh itu benar orangnya. Oh, itu benar. Benar, ini agak semplek. Kalau yang di rorotan emang ganteng kan? Ganteng cuma tengil. Per parah ya. Kenapa? Anda PR anjing. Ya udah lah ya. Paling gue ntar ditatar mau Iyangnya. Bayang. Iyang. Iyang siapa? Iyang Kasela ini. Rian. Oh iya. Lo. Tapi kan bisa kenal sama yang baru tuh dari mana lagi? Twitter lo ya? Enggak bukan karena Twitter. Baru apa? Karena Instagram sih. Gue waktu itu biasa apa namanya nge-reply. Reply anjing. Reply apa reply? Replika. Bukan orang Indonesia. Sudah Indonesia keren. Ya minimal ngebales
ngebales, orang Indonesia tuh ngebales. Iya, banyak pertanyaan gitu. Iya. Nge-reply apa replika anjing. Padahal sih gue nyinggung orang Indonesia aja. Nah, jadi Terus kalau reply cewek-cewek ini ya. Dia nge-reply storiesnya. Ya, ya Apa, maksudnya. reply? tapi sebelumnya lu udah temenan sama tuh cewek? Belum. Orang gue lihat Keluar. dia nge-follow gue. Terus gue bilang, oh ini kayak serta demo lah ya kan. Gue liat story siapa nih demo nih. Ya kan. Mungkin dia ngeliat konten gue yang kemarin tuh yang Viral itu. Yang viral itu yang gara-gara Itu nggak hilang. ilustrasi. Alhamdulillah. Cuman ya kena ancaman yang kemarin. Anjing. Instagramnya ada yang nyadap nih bangsat ya kan, kaget gue. Aduh, cakep. Terus abis itu, kayak lu bilang waktu itu sama gue DM di Twitter, Wak. Lu kan di Instagram kamu bilang. Oh, beda Oh, lagi. Hah? Beda lagi, batu. Wah, tuh fuckboy sekali ada dia. Enggak, anjing. Gimana? Gimana dong? Enggak. Yang lu bilang di Twitter itu? Yang di Twitter itu nggak ada kok yang di Twitter. Demi Allah nggak ada. Lo ada aja anjing. Dia yang tahu, gua nggak tahu. Gua kan bilang di Instagram. Instagram ya, bukan Twitter ya? Bukan, lo nggak ada. Oh, iya. Masuk nih. sorry. Masuk nih. Oh, iya, untuk Gimana nih? calon apa nih? Calon mantu pip. Nih. Untuk calon Rido, gue lupa, oke. Terus, nah di situ mau ke WA tuh. Ya diam panjang ya mau ke WA. Oke, iya. Bagus ya, pergerakan buatannya dan bagus. Pergerakan buatan. Set dua ya kan. Deh. Tapi lu suka nggak sama dia? Maksudnya sukanya tuh dalam hal bukan suka kayak suka fisik atau suka apa ya, tapi lebih ke kayak suka dari conversationnya kah atau dari apanya gitu? Ya suka sih bang. Suka ya asik dia, orangnya asik. Maksudnya nyambung kalau ngobrol. Nyambung sama. Iya, gue yang penting gitu. Yang penting nyambung sih ngobrol. Tapi sifatnya sama nggak kayak lu? Sifatnya. Ya kan kayak beda sih. Oh. Beda. Karena pada dasarnya mau sifatnya sama, hobinya sama, atau kesukaannya sama, ya kan? Ini kayaknya Semua kesan sama. dulu deh. nih. Gimana kesannya kalau kesan? Enggak. Tar dulu. Jadi patahin lu anjing. Apa dong? Iya, ini gue mau ngasih quotes nih. Apa? Karena pada dasarnya, ya kan, yang sifatnya sama, yang hobinya sama, yang kesukaannya sama itu belum tentu bisa bersama. Ngentot. Anjing apa itu? Break dulu lah pokoknya. Tak untuk tak. Ya emang pada dasarnya begitu. Kalau intinya ya jangan terlalu berekspektasi tinggi lah terhadap seseorang. Ini sedap. Karena semakin lu berekspektasi tinggi, tapi ketika lu mendapatkan seseorang yang jauh dari ekspektasi lu bakal kecewa. Bener gak sih? Ya kan? Ya namanya kita kan lagi kesehan ya kan, ngobrol ngaromi dulu juga gak masalah. Iya. Pokoknya poinnya udah nggak mungkin langsung lah ya. Iya lah, ngapain lah. Biar saya lo udah amat terus udah dia lah. Suka lah. Lo, gue yakin lo lagi redup. Dunia lo lagi redup, gue yakin. Enggak. Gue cuman pengen menyalurkan quotes dari temen gue aja. Ada salah satu temen gue bilang, ketika lu mau memulai sesuatu hubungan yang baru, ya kan, tapi lu masih selalu kepikiran yang lama, mending gak usah. Yang ada lu malah nyakitin dua orang. Jadi ambil contohnya gini, lu udah ada borok nih, satu nih, aturan lu sembuhin dulu dong. Iya. Kalau baru abis itu kalau lu mau nambahin apa mau bikin borok lagi nggak apa-apa. Tapi kalau lu kayak begitu, otomatis kan lu udah ada borok. Nah terus lu nambahin borok lagi kan sembuhnya jadi lama. Iya benar. Gitu. Itu post dari temen gua ya. Dari temen lo. Nyebenek sini ya. Hah? Nyebenek sini ya. Iya, biar dia denger aja kan Nyebenek. panas tuh. Itu sih, makanya persetan lah sama namanya cinta. Jangan kayak begitu. Lu pada dasar nanti akan ada masanya lu bucin Ada. apa pasti ada. Ada. Tapi bukan untuk sekarang. Iya, Bener udah kan tadi kan udah dibilang ya udah biasa aja, nggak mungkin attention kan.
Jangan terlalu kayak kesehatan pulsa, nggak perlu. Kayak gue dong, gue kan Santai aja. gue kan diem tuh langsung Iya, tapi sebelum sama yang sekarang ya kan. Berperhatiin kan. Kenapa gue buka kartu as lu nih? Kenapa ceritain ke dia gitu loh? Kan udah lu tahu mulutnya dia bangsa. Tapi kan gue kan nggak nyebarin ke orang-orang, ya kan? Paling di grup juga enggak kan? Enggak. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal cinta tuh ya rumit karena dari masing-masing perasaan. Iya nggak sih? Iya sih. Masing orang. Masing-masing. Iya, maksudnya masing-masing perasaan orang, maksudnya dari dua orang lah, ya kan? Ya kalau tidak namanya selingkuh. Hah? Kalau tidak namanya selingkuh. Oh iya benar. Sebenarnya sih gak rumit lah ya. Kalau misalnya lu stigmanya rumit. Tapi kalau bilang lu enggak, gue bisa nggak bakal rumit ini. Bisa sih. Dengan apa? Dengan pendewasaan bisa. Iya, bisa. Susah kalau pengalaman banyak. Iya, gitu. Kan Toku. Tua. Toku anjing. Ada di Allah. Kayak itu. Pada sono di belakang. Sono ya? Sono. Waduh, Lu nyembah siapa? Lu kan nyembah kamera ini. Oh iya, gila sama kamera. Nih di masa pandemi ini yang menurut lu janggal, kayak misalnya dari kebijakan yang udah dikeluarin nih, terus ini? ya kan misalnya nih kebijakan yang udah dikeluarkan, terus yang menurut lu ini kayaknya nggak bisa nih, ini harus dirubah nih, apa gitu, atau Selama gue meneliti ya. Yoi. Apa ya? Jadi sama yang gue perhatiin itu yang benar-benar kejanggalan tuh kayak ibaratnya sesuatu kayak yang bisa apa rakyat tuh benar-benar wow gila mengumumkan misalkan kayak apa ya, banyak lah kritik-kritikan yang keluar gitu gara-gara soal investasi atau segala macam ya kan ya soal persoalan pembangunan lahan gitu ya kan. Nah, jadi kayak ibaratnya kan gini loh, gue kasih perumpamaan. Jadi ibaratnya gue punya suatu kuasa ya, misalkan ya, gue mau bangun ini nih, bangun suatu Tidur. bentar dulu jadi Oh iya. iya, tidak selesai loh anjing. Ya biar lucu aja. Iya benar. Lu juga ngomongnya harus padat gitu, maksudnya kayak Iya. jangan ada celah terus dia masuk. Iya. Gitu. Kan gue mikir dulu pak, jangan langsung tas tuh ntar ceplosan ya Gak kan. apa-apa. Oh, iya. Jadi gue Emang tujuan kita di situ, biar lu keceplosan. anjing lo malah inginin gue menjerumuskan ke dalam lubang hitam ya kan. Gua harus jalan itu. Oh iya dia bagus. Canda dong. Jadi That's a joke, man. membuat suatu lahan ibaratnya gue yang gue bilang itu lahan itu positif untuk semuanya ya. Semuanya nih kayak positifnya lu bisa kerja di gue. Nah, gue membagikan suatu lapangan kerja. Iya betul. Tapi lu lihat dulu kayak jangka panjangnya itu seperti apa, kayak berarti masuknya ke lingkungan. Lu ngebangun itu di tengah-tengah suatu lingkup kayak apa namanya lahan apa sih pemukiman hutan. Oh Iya, misalkan hutan, mau di tebing mau di mana pun ya kan. Ya, lu bangun di situ. Kalau lu misalkan bangun di tebing, suatu pembangunan itu apa dampaknya? Longsor, ya kan? Longsor. Ya itu bencana alam atau banjir. Ya karena dampaknya siapa? Mereka sendiri, ya kan? Iya. Walaupun gue udah ngeluarin statement positif untuk membagi lapangan pekerjaan, tapi kan lu lihat dulu jangka panjangnya. Iya. Ya sih? Iya itu yang gue lihat. Gua ngerti sih. Iya, jangan mikir pendek dulu gitu loh. Iya, Lu harus maksudnya juga mikir gue tahu kok, panjang. gue tahu. Jadi gue tahu kok pemerintah itu membangun suatu untuk membangun ekonomi di negara ini supaya pelonjakan ekonomi di negara ini naik drastis. Gue tahu tujuannya itu, cuman tujuannya baik. Tujuannya baik. Solusinya salah. Nah itu, solusinya salah ya kan. Yang gue lihat gitu. Jadi ibaratnya makanya kenapa
demo di mana-mana, maupun di desa, di daerah atau di kota, ya. di dimanapun itu suaranya sama semua ya kan, ya karena pembangunan lahan itu. Nah itu termasuk yang tadi yang persoalan undang-undang omnibus tuh ya kan, itu tuh. Dari itu juga ada kekeliruan juga waktu itu sempat sih gue lihat tuh di sosial media ada Dari gara-gara kekeliruannya itu dari isi draft si pasalnya atau dari draftnya sih. ada salah satu dari pihak kanan atau kiri? Kiri. Iya. Keluarin statement yang salah. Iya, jadi berarti ini bukan statement yang salah, jadi kayak berarti nggak ngebaca nggak maksudnya benar-benar nggak ngebaca secara apa sih namanya, bukan penafsiran. Oh ya. Penafsiran Keseluruhan lah ya. iya, jadi kayak berarti ternyata pas gue baca pasal lagi frasa maksudnya frasa kata-kata gitu. Jadi pas gue bedah, gue liat tuh ternyata itu disematkan, maksudnya bukan disematkan pasal itu. Jadi kayak misalkan nih pasal 92 ayat berapa terus masuk ke pasal 93. Nah 93 ini nggak ada, 93 ini nggak ada, dijadikan 92A. Ngerti kan? Jadi Iya, kayak jadi harusnya kan dari 92 ke 93 kan. iya, jadi ada lagi 92A. Cabang lah. Iya, dicabangin gitu. Tapi Ya, enggak maklum lah, rakyat awam kita juga ya kan. Jadi Kan nggak kalau terlalu ngerti misalnya hukum atau apa. kita blunder gitu, kita bacanya benar-benar nggak memahami ya kita kegocek Emang benar. Sebenarnya sih yang gue lihat itu kita kegocek juga, kegocek sama mereka, sama statement kita sendiri atau sama opini kita sendiri. Iya. Kadang pemerintah langsung, tapi ini salahnya tuh pas kita ada chaos, pemerintah baru mengeluarkan konsolidasi atau apa segala macam. Kenapa harus nunggu chaos? Kenapa harus ada nunggu pertikaian? terburu-buru nggak sih dari pihak pemerintahannya? Iya. Atau dari kitanya nih yang bedah gitu kan? Dari pemerintah sih kalau gue lihat ya. Kalau gue lihat tuh dari sudut pandang lu ya. dari sudut pandang gue sih emang terburu-buru. Jadi kayak berarti omnibus itu kebijakan presiden di awal memulai periode kedua. Betul kan, katanya untuk membangun suatu lapangan pekerjaan, Perekonomian lah. mau perekonomian, pokoknya membangun suatu buat lapangan pekerjaan atau istilahnya lah ruang buat kerja. Sama aja kan untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Iya. Kan membuka lapangan pekerjaan supaya masyarakat itu pada kerja dan membentuk perekonomian itu. Tapi nyatanya nyari kerjaan susah sekarang gimana? Jadi ngehe nggak sih anjing, gimana ya? Sebenarnya kalau menurutku bukan susah Om. Apa? Sebenarnya ada lowongan pekerjaan. Ada sih. Memang ada. Tapi kita tuh kayak terhalang. Ya gue nggak tahu ya ini semua perusahaan atau enggak. Satu apa sih namanya, title atau orang dalam. Ini kebiasaan orang Indonesia sekarang orang dalam. Ya gue nggak tahu ya, mungkin ya nggak semua perusahaan sih mungkin kayak gitu ya. Ya. Cuman Kadang-kadang kalau ada orang dalamnya enak kita. iya bener enak. Iya, cuman yang dibebanin ya yang orang dalam itu pasti. Iyalah, Yang lo tanggung jawab ya. Iya. Berarti lo harus ngomong orang baik. Iya, itu yang repot. Mendingan masa dalam dia mendingan buka usaha sendiri. Karena kalau menurut gua pun sebenarnya Tapi ada modal. iya benar. Karena menurut gua sebenarnya apa ya? Perusahaan-perusahaan tuh nggak harus nyari calon karyawan itu tergantung title, karena skill. Iya, karena maaf aja ya, orang yang bertitle itu belum tentu berskill. Iya. Sih makanya ijazah sekarang tuh nggak apa-apa. Iya benar. Cuman bukan yang gue lihat kita orang itu Indonesia sendiri mengerjakan lahan asing di dalam negeri. Itu kenapa? Kenapa? Banyak kalau yang bersuara gitu. Bersuara semua sih orang-orang ya kan. Gue gitu. Iya juga sih benar. Kenapa sih orang asing yang harus dipekerjakan? Bukan masyarakat
Indonesia sendiri. Iya. Karena orang asing sendiri pun jadi atasan ya. Iya. Bahkan di iya. situ, bahkan di situ jadi atasan. Jadi orang kita tuh jadi kayak bawahannya orang asing. Orang asing. Padahal mereka tuh kerja di Negara. tanah kita sendiri. Negara itu sendiri. Berarti ya kita kalau dibilang dijajah, ya dijajah di kantor. Di kantor kalau dijajah. Berarti konklusinya, kesimpulannya negara kita belum merdeka. Kalau masalah merdeka ya gitu. Anjing. Ya, bener dong kalau misalkan tadi dengan statement lu berdua bilang seperti itu ya berarti. Iya. Iya. Iya, Ya, karena masalah lu ngomongin merdeka. Bebas-bebas aja sebenarnya. Iya. Ngomongin merdeka, ya gimana ya kalau ngomongin merdeka ya iya bener juga sih. Pas setelah merdeka aja Indonesia diberakin anjing. Iya. Mungkin orang zaman dulu beranggapan merdeka itu artinya lepas dari penjajah, kolonial dan Jepang. Jepang, iya. Nah, untuk ke kasus-kasus kesininya lagi yang setelah merdeka orang nggak beranggapan kalau itu dijajah, sebenarnya belum merdeka, bukan. Iya. Karena orang mikirnya kan ya masih satu Indonesia gitu loh, masih satu Iya. rakyat Indonesia ya. Yang inilah. Kan ada juga orang Belanda yang lahir di sini. Ya ada. Tapi keturunannya pun ada sampai sekarang kan. Iya makanya. Tapi ada sejarahnya diusir. Ada. Tahun berapa ya? Gua Maksudnya keturunan dari kolonial Belanda diusir-usirin dari Indonesia tadi kan? Iya, diusirin gara-gara itu, gara-gara apa? Kemerdekaan. Oh. Diusir. Ke sebagian nih, sebagian yang lahir di Indonesia tuh di Suruh pulang lah, pulang, negaranya. iya, dipulangkan. Ya udah. Tapi- Padahal orang Belanda itu sendiri masih cinta loh sama Indonesia. Iya, karena dia lahir di Indonesia itu sendiri. Bahkan orang Gitu. orang Belanda pun zaman dulu juga ada yang pro ke Indonesia kan sebenarnya kan. Itu dulu orang kiri di Indonesia yang nyiptain PKI siapa? Orang Belanda sendiri. Siapa namanya lupa? Tusuk. Bukan. Soma tahun 48 dia Iya, yang sebelumnya. hidupin. Sebelumnya. Iya. Masih namanya bukan PKI. Apa kan? Apa ya? Partai. Iya, mau PKI, Partai Komunis Ini Indonesia. juga PKI kan baru disahkannya kan baru disahkannya kan tahun 40-an Pak. Dulu tuh di sebelah itu masih Pokoknya pada tahun Marxis gitu, Iya. ideologi Marxis. Marxis. Padahal Belum pokoknya nih komunis. tahun 1928 tuh masih tanpa KCS ya yang gini ya. Iya. Partai. Iya. Apa namanya? Gue lupa anjing jadinya. Ini apa yang waktu itu lu sebut? Siapa? Iya. Nasakom. Ah, Nasakom bukan? Nasakom mah bukan. Nasakom tuh pas di pemilu. Oh, pasti pemilu. Pemilu. Oh, kalau ini panjang sih sebenarnya, panjang banget dari nih orang Indonesia masih kayak ibaratnya gue nggak tahu ya. Mungkin mereka belum paham sama sejarah-sejarah di bawah tahun 65. Nah, karena di sini juga emang sih apa ya, PKI itu emang salah salah besar dia karena emang walaupun sama Pak Karno almarhum didukung ya karena Soekarno tuh tertarik sama komunis, emang tertarik aja karena dia juga belajar Marxis. Jadi berarti ya udah, jadi orang komunis tuh waktu itu beranggapan walaupun gue didukung sama Pak Karno, ya udah kita gabung maksudnya untuk kuasa juga gitu. Oh, menyalahgunakan kewenangan yang kepercayaan yang udah dikasih. Iya, ada yang kayak gitu, pasti ada yang kayak gitu. Tapi lu beranggapan sejarah ya, ini sejarah ya. Iya. Tapi lu beranggapan semua orang komunis itu jahat gak sih? Lu pribadi? Ada yang jahat, ada yang enggak. Yang enggak itu Tan Malaka orang kiri. Kiri kanan. Kiri, cok. Orang kiri tapi dia bener. Benar dia, karena dia tuh bercita-cita juga mau jadi presiden, cok. Iya. Tapi ya gitu sih, ya gue nggak tahu ya masalahnya dia dibunuh sama keluarga negara sendiri. Kalau itu kan kita juga belum tahu sebenarnya. Iya, Karena kan kita juga belum lahir. Sejarah hitam gitu. Kalau ini kan karena gini loh, kalau gue lihat apa sejarah Indonesia tuh ada yang karangan, ada yang karangan juga. Berarti ada yang fiksi, ada yang fakta. Iya. Jadi kayak berarti ada yang dibuat sendiri, ada yang dibuat, ada yang sejarah
kesaksian, maksudnya kesaksian dari pelaku atau korban atau saksi, iya gitu. Itu kayak dokumenter gitu lah ya. Iya kayak dokumen arsip negara ya gitu. Jadi, nah di sini orang Indonesia kalau mau memahamin sejarah Indonesia ya harus terima kenyataan kan tadi gue bilang. Orang Indonesia belum siap menerima kenyataan itu sendiri, belum siap. Tapi menurut lo nih, masyarakat perlu nggak sih kayak Edukasi, bukan edukasi sih, mengerti atau paham tentang ideologi yang ada di dunia gitu? paham. Harus apa? Nggak paham sih, lo ngerti. Kalau untuk memahami boleh juga, cuman kalau ideologi itu salah, lo jangan mendebat. Nih gini gue bahas nih. Soalnya kan ibaratnya gue kalau misalkan gue belajar Marxis, misalkan PKI, misalkan PKI, kan gue belum tentu gue menebarkan. Belum tentu juga lu setuju dengan ideologi itu. Iya, karena gue pengen tahu. Karena lu dasarnya udah penasaran. Tahu. Nah, kan bukan berarti gua mau ke sana. Iya, itu. Jadi ibaratnya gini loh. Kan ada ideologi komunis, imperial, kolonial, fasis, ada ya kan, fasis keras tuh. Terus sama kapitalis, sosialis. Nah, jadi komunis ini tercipta buat untuk mengimbangi kapitalis dan sosialis. Jadi ibaratnya juga ada sebuah teori bilang kalau sosialis itu untuk namanya menggeser kapitalis itu, jadi kayak anti kapitalis gitu sih. Iya, paham. Kalau belajar ya, cuman jangan kalau belajar ginian jangan dari satu sumber. Gimana harus banyak emang lo harus baca. Nah di sini selama gue covid anjing, goblok, selama pandemi ya itu kerjaan gue riset. Iya, maksudnya walaupun dunia agak gimana ya, dunia media sosial tuh yang gue bilang tadi kayak tesis anjing. Enggak sih, ya kan gue liat statement orang gini gue bacain semuanya, tweet. Gue cross check dengan cara gue baca artikel atau baca buku gitu langsung ya. Yang lebih baik baca buku, karena buku juga nggak cuma satu. Jangan. Ada lagi cuy, ada lagi. Iya. Ada part-partnya lah. Ada part-part. Karena kan satu buku itu kan belum tentu semua ada. Iya, ada nih buku apa yang gue baca. Apa namanya? Di sini ada. Di sini ada, dan di sini nggak ada. Cuman yang buku kedua ini adalah menjelaskan yang pertama kali, misalkan kasus yang di buku 1 menjelaskan semuanya. Nah, di buku yang pertama ada kasus kedua nggak dijelasin, tapi yang di sini kasus keduanya dijelasin semuanya. Jadi kalau masalah satu permasalahan gitu, orang debat dengan satu permasalahan nih, terus didebatin sama berbagai pihak. Ini ada yang berbagai beda pendapat lah ya. Itu. Jadi nggak ada titik tengahnya gitu. Ya, kayak lo debat ini aja yang sekarang nih. Ini mana tuh? Ini yang soal kasus penembakan di kilometer 50 kan lagi rame. Ini itu kalau gue bilang sih, kalau ini mungkin senior gue juga udah bilang masalah komen apa. Cuman kita lihat perkembangannya, karena apa? Dari awal juga gue lihat media kayak ngadu pernyataan, jadi berarti polisi bilang begini, KPI bilang begini. Media beda lagi. Enggak, sama semua, jadi media tuh kayak kopas. Ya pokoknya intinya kita sebagai orang awam tetap mantau lah ya. Tetap mantau aja. Cuman sebenarnya ya kasih ke pihak yang berwenang ya, yang memang di bidangnya itu. Iya, cuman kita lihat juga kalau ada suatu something gitu ya kan, kita belajar dari permasalahan dulu dan kasus-kasus yang dulu lah. Ini kan menyangkut ada kejanggalan di sini. Ada kejanggalan sini. Ini kan menyangkut manusia juga. Iya lah. Karena nyawa cuy. Iya. Nyawa, karena gue kan pernah bilang ya, sesuatu propaganda itu adalah hal biasa dalam politik. Cuman kalau udah merenggut nyawa itu bukan biasa lagi, itu kayak ada something, kayak ada suatu buat
geser ini orang gitu kan. Ya karena kalau Iya, propaganda ya kita- kita tahu kan ya udah propaganda propaganda aja gitu kan, biasa aja gitu. Wajar juga di Wajar. dalam sebuah politik tuh Iya. propaganda tuh wajar. Aja, cuman kalau udah ngerebut nyawa tuh emang udah panas banget. Jadi gitu. Kenapa kan? Ibaratnya gue mau ngebahas sesuatu kayak yang lagi rame gitu kan. Ya temen gue kadang-kadang udah lah nggak usah dibahas lah gini kan. Ya, cuman ada juga ada yang ngedukung kayak ayo dong bersuara dong biar ini. Ya lu masa ngikutin apa kata temen? Gue nggak mau ngikutin karena apa, penyakit. Ya, betul. Itu dia penyakit Betul. karena dalam suatu hal sensitif kita nggak bisa apa namanya ikut campur urusan apa Mereka yang berkuasa lah, jangan dah mendingan ya udah kita lepas tangan kasih ke yang Iya. berwenang aja, tadi gue bilang yang bertanggung jawab aja. Nanti endingnya kayak gimana, penyelesaiannya kayak gimana ya itu urusan mereka gitu. Ya kita sebagai masyarakat ya kalau mau mantau aja, ya, mantau perkembangannya, itu aja. kita masalahnya sekarang kan hampir sama sih sama kayak dulu, makanya gue menyamakan zamannya Pak Jokowi sama Orde Baru ya gitu ya. Cuman ya kayak mirip-mirip aja gitu, mirip ini kayak gini-gini kayak otoriter gitu sih, kayak gue lihat wah mirip banget kayak gini-gini ya, kayak zaman-zamannya dulu gitu ya. Bukan mirip tapi ada beberapa yang sama lah. Sama aja. Sama aja anjing, sama aja. Dia aman. Kalau mirip berarti hampir sama semua. Iya. Tadi gue bilangnya beberapa ada yang sama. Iya benar juga. Tapi kalau di dinasti politik sih beda. Dinasti Warrior. Hah? Lu ketemu caw-caw aja. Lubu naik kuda. Ya kemarin ya. Main. Siapa dia? Iya, Dinasti Warrior lu mau main nggak? Ini yang jadi rame juga nih, jadi persoalan ini. Oh dari Dinasti Warrior udah kira. Dinasti politik. Oh politik. Dinasti Chang. Anjing. Dinasti Chan ya. Itu juga di rame. Oke, banyak dah, ya kan. Setelah apa ya, di tahun ini banyak tuh yang makanya gue lihat berarti itu sampai apa namanya, gue pas berkoar-koar itu pas masalah omnibus doang. Kalau sekarang sampai saat ini gue enggak. Kenapa? Udah menyangkut gimana ya, Satu titiknya satu sudut. Apa lu Ini. berpikir ini kayaknya terlalu bahaya nih kalau gue suara atau gimana? bahayanya juga bahaya sih. Salah satunya itu. Bahaya juga, bahayanya karena kalau kita salah ngomong ya nggak sih, kalau salah ngomong ya kan kita kena juga gitu loh. Ya itu hampir mirip-miripan itu yang gue lihat tuh ya kan, sebuah permasalahan ini. Gue nggak tahu deh nanti di tahun ke depan tuh kayak gimana lagi Ya. nah, tahun depan nih kita ada kemunculan vaksin ya kan, bukan Alhamdulillah. kemunculan apa ya, ada vaksin. Udah ada kan? Udah ada. Udah. Tapi lagi di ini sih, lagi diuji Uji lagi. diuji lagi. Cuman ini Tapi lagi disuruh bayar nggak gitu? ini lagi rame nih, Oh. lagi rame lagi. Lagi nih ya, lagi jadi pembahasan juga. Pembahasan lagi Hmm. yang gue lihat. Gue juga ikut komen kemarin ya kan. Giliran negara luar gratis semua. Nah, Tapi sedangkan tapi di negara kita kayak dibisnisin atau apa gitu. tapi sebelumnya ada statement nggak dari pemerintah itu kalau misalnya vaksin dikeluarkan disuruh bayar? Ada nggak statement di awal kayak gitu? Kayaknya nggak ada ya. Awal ada Emang ada awal. yang ini ya kok, yang kalau misalkan orang bagi orang yang mampu ya bayar. Terus kalau yang nggak mampu? Yang kasarnya orang miskin ya digratisin. Oh iya benar, tapi beda vaksin. Bener nggak? Oke, itu deh. Setahu gue itu ya, setahu gue. Kalau dibeda-bedain gitu, Kok beda vaksin sih? Vaksin sama lah. Enggak, setahu gue beda vaksin pak. Karena kan vaksin itu banyak, ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika. ada yang dari Jerman. Yang Amerika itu Pfizer, kalau Iya. yang China itu Sinovac. Ya Sinovac yang kemarin Yang kemarin turun itu Sinovac. Pak Jokowi pesan kan, Iya. Pak Jokowi beli. Nah, yang Sinovac ini kayak katanya belum belum teruji belum teruji klinis atau apa ya kan? Gitu. Kalau Pfizer udah efektif dalam 90%. Nah, kalau ini dari Sinovac Amerika. Amerika Rusia, Oh. ya Rusia juga lah itu. Nah, terus tadi yang tadi lu bilang kalau misalnya orang kaya disuruh bayar, sedangkan orang miskin digratisin. Nah,
kita mengukur orang kaya sama orang miskin gimana caranya? Sedangkan orang kita ambil contoh ya, prakerja. Orang yang mampu aja masih ngikut prakerja gitu loh. Iya. Ya kan. Terus untuk ukuran mengkategorikan orang miskin dan orang kaya itu gimana, seperti apa? Nah, itu Bisa dia. aja kan, misalnya Bisa. orang kaya pura-pura miskin, ya kan? Orang miskin pura-pura Tambah miskin. kan bisa aja gitu. Miskin tambah miskin lagi gitu. Nah, kita kan nggak tahu gitu kan. Nah, ini jadi Itu cara mengukurnya gimana menurut lu? kalau menurut gue gimana ya? Kalau ini susah banget kalau diukur kayak gini, susah Susah. banget iya. Jadi berarti kenapa sih ada perbandingan? Nah, Kenapa harus ada katanya sih dibisniskan gitu. Cuma gue nggak tahu ini pemerintah emang tujuannya mau diperjualbelikan atau apa, ya kan? Dan negara luar juga padahal itu digratiskan. Mau itu warga negara asing bagi dia gratis. Kayak di Singapura baru-baru ini nih vaksinnya gratis, walaupun warga negara asing gratis juga. Karena Bayar. dia menetap di situ. Iya, walaupun dia tinggal statusnya di dia situ. menetap atau cuma sebagai pekerja gitu? Gue kurang tahu, mungkin pekerja deh. Mungkin pekerja, mungkin ya. Iya, mungkin pekerja tinggal di situ, ya kan. Nah, itu Nah, nggak mungkin juga dong kerjanya di Singapura terus ngekosnya di Jakarta. ngehe. Jauh banget anjing. Ya kan nggak mungkin ya, pasti di situ. Di situ, Pasti iya di situ. Ya kan ada ininya. Tapi kan di Singapura ada kos-kosan loh. Singapura emang ada. Iya, nggak tahu. Ya mungkin namanya tempat kos-kosan kan. Apartemen lah ya, kayak lu dikit. lu kos-kosan anjing. Gue tanya deh sama temen gue tuh yang kuliah di Singapura, emang ada kos-kosan lo di situ anjing. Ya tempat tinggal lah. Tempat tinggal lah, ya. Makanya tempat tinggal lah, ribet amat anjing. Ya, makanya yang jadi perbincangan itu sekarang soal vaksin. Kenapa negara luar Digratiskan negara ini ada sebuah perdagangan. perdagangan atau kebijakan yang lain? Tapi kan Tapi di negara luar udah uji coba belum? Ya, yang gue lihat di berita itu Amerika pertama. Udah uji coba. Udah. Makanya dia berani kayak Masih ini efektif nih. Iya itu masih Dia ngeluarin statement nih, statementnya. vaksin ini udah 99% ya tadi. 95. 95%. Rusia juga. Iya gitu. Tapi garis besarnya ya udah dicoba dong. Sedangkan Indonesia kan beli vaksin di negara luar, negara Cina. Nah, gue nggak tahu nih vaksin dari Cina itu udah uji klinis belum. Kenapa harus di Cina? Kenapa nggak di Amerika atau nggak di Rusia?